Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ramadhani dari Manajemen Paralel 1, Angkatan 2023, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kas kecil pada akuntansi. Kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari yang nilainya relatif kecil, seperti pengeluaran rutin, biaya kecil, atau penggantian kecil. Contoh-contoh kas kecil itu ada biaya transportasi, biaya kantor sehari-hari, biaya makan dan minuman, biaya pos dan pengiriman, serta biaya perawatan dan kebersihan. Apa sih tujuan dibuatnya kas kecil? Yang pertama, itu menangani masalah perlengkapan di dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menangani masalah pembiayaan perlengkapan atau perbekalan yang terjadi di dalam perusahaan, karena biasanya biaya yang terkait pembekalan usaha relatif lebih kecil dibanding biaya yang lain. Karena nominal pembayaran kecil, tentu pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi juga khusus. Pembukuan inilah yang disebut kas kecil atau petty cash. Yang kedua, mencegah terjadinya alokasi pembayaran. Dengan adanya pencatatan kas kecil, tentu kesalahan alokasi pembayaran tidak akan terjadi. Tidak mungkin perusahaan membayar mahal pada biaya transaksi yang kecil atau sebaliknya, karena semuanya terpetakan di dalam pembukuan yang berbeda. Artinya, jika ingin membayar biaya yang kecil, tentu datanya ada di kas kecil. Sedangkan jika ingin membayar biaya kebutuhan perusahaan yang besar, tentu datanya harus dilihat di pembukuan yang berbeda. Yang ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Hal ini bertujuan untuk meringankan karyawan di dalam melayani pelanggan. Selain itu, kas kecil juga membantu meringankan tugas karyawan dalam melaporkan kinerjanya kepada relasi bisnis maupun atasan. Yang keempat, mempercepat penentuan kebijakan insidental. Terkadang atasan mengeluarkan kebijakan insidental atau kebijakan mendadak untuk perusahaan. Dengan adanya kas kecil dan kas besar, tentu analisis pra-kebijakan menjadi lebih mudah. Dasar keputusan juga kuat, sehingga tidak akan terjadi permasalahan di belakangan hari. Artinya, kebijakan mendadak yang dikeluarkan memang didasarkan pada data yang ada sekalipun analisisnya dilakukan dengan cepat dan juga mendadak. Ada dua metode untuk membuat kas kecil. Yang pertama ada metode Impress. Apa sih metode Impress? Metode Impress itu suatu cara mengelola kas kecil yang dimana di dalamnya mempunyai sistem dana tetap untuk kas perusahaan, sehingga dana perusahaan tersebut bisa ditentukan dari jumlah dan kas kecil yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, ada metode fluktuatif atau metode berubah-ubah, yaitu merupakan suatu metode pengisian yang pengendaliannya kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Berikut ada contoh soal tentang kas kecil. Mari kita bahas dengan metode yang pertama, yaitu metode Impress. Pada tanggal 4 Desember 2017 diserahkan selembar cek sebesar 2 juta rupiah untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 4 Desember dan keterangan yaitu kas kecil pada debit dan kas pada kredit. Lalu tanggal 7 Desember 2017 mengeluarkan uang untuk membayar air di kantor sebesar 200.000 rupiah. Nah, di metode Impress itu tidak di jurnal. Kemudian tanggal 18 Desember 2017 dibayar biaya angkut sebesar 275.000. Sama, ini pun tidak di jurnal. Kemudian tanggal 19 Desember 2017 dibayar uang makan untuk karyawan
yang lembur sebesar Rp150.000. Dan ini pun tidak di jurnal juga. Pada tanggal 22 Desember dibeli tunai alat-alat tulis kantor sebesar 70.000. Ini pun tidak di jurnal. 28 Desember dana kas kecil diisi kembali. Nah, baru di sini semua itu dimasukkan ke sini. Pada tanggal 28 Desember beban air digunakan sebesar 200.000. Taruh pada debit. Beban angkut 275.000 pada debit. Beban uang makan 150.000 pada debit. Beban perlengkapan 70.000 pada debit. Dan kemudian di keterangan kas, yaitu jumlah dari semua ini, yaitu 695.000 pada kredit. Itulah cara yang bisa digunakan pada metode impres. Kemudian kita akan bahas tentang metode fluktuatif. Pada tanggal 4 Desember diserahkan cek selembar 2 juta untuk membentuk kas kecil. Pada keterangan, kas kecil berada pada debit dan kas pada kredit. Pada 7 Desember mengeluarkan uang untuk membayar air di kantor sebesar 200.000. Pada keterangan kita tulis beban air pada debit, kas kecil pada kredit. Tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut sebesar 275.000. Pada keterangan ditulis beban angkut pada kredit sebesar 275.000 dan kas kecil pada kredit sebesar 275.000. Kemudian pada tanggal 19 Desember dibayar uang makan untuk para karyawan. Di keterangan kita tulis beban uang makan, yaitu sebesar 150.000 pada debit dan kas kecil sebesar 150.000 pada kredit. Pada tanggal 22 Desember beban perlengkapan, pada keterangan kita tulis beban perlengkapan untuk membeli alat-alat tulis kantor, ditulis 70.000 pada debit serta kas kecil 70.000 pada kredit. Bertanggal 28 Desember dana kas kecil diisi kembali. Keterangannya, kas kecil pada debit 695.000, kas pada kredit 695.000. Ini jumlah dari semua pengeluaran yang ada, diisi kembali sesuai jumlah pengeluaran yang ada. Sekian sedikit pembahasan tentang kas kecil dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.